Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Di ibadah hari ini, kita juga diberi kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Kami rindu melihat anak-anak saudara terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka, di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Mari siapkan hati kita untuk kita datang memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah hadirat Tuhan dan kuasanya dicurahkan atas setiap kita. Sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Atas segala kasih dan setiamu bagi kami. Saat ini kami datang kepadamu. Biar Engkau mengurapi setiap kami lewat ibadah pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur. Amin. Mari masuk hadirat Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya. Bersama-sama sekali lagi nyanyikan. Saat ini alangkah indahnya Tuhan
selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sekali lagi nyanyikan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Haleluya. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan hingga kemuliaan-Mu sekali lagi, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Sampai kemuliaan-Mu dinyatakan.
Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sambil mengangkat tangan kita. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan. Sejak kita bangkit berdiri bersama-sama sambil mengangkat tangan kita. Agungkan Dia. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah, layak disembah. Kau layak disembah. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi dengan sukacita.
datang pada Tuhan saat ini. Sebab Dia sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Mari sama-sama katakan, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Sekali lagi nyanyikan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Sambil terus bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari nyanyikan bersama. Tak ku andalkan kekuatanku, haleluya, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Dia sumber kekuatan kita, kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, senang pada hari ini kita kembali bertemu bersama-sama. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup yang dipulihkan. Namun sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, membangkitkan iman kami dan menguatkan kami, membawa kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh menggenapi rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jamalah setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, biar hati dan pikiran kami diterangi oleh kuasa firman-Mu ya Tuhan, dan kami boleh mengalami kemerdekaan dalam kehidupan kami.
Kami boleh mengalami terobosan-terobosan sehingga lewat hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini seperti tadi saya katakan, kita akan belajar firman Tuhan tentang hidup yang dipulihkan. Kalau kita belajar dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 dikatakan demikian. Nyanyian Siara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ayat keempat dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dalam Ayub 42 ayat 10 pun juga menjelaskan bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kalau kita belajar dari ayat 10 dari kitab Ayub, pasal 42 ini dikatakan demikian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Setelah Ayub mengalami problema yang berat, setelah Ayub mengalami masalah-masalah, penderitaan-penderitaan yang sangat berat, Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan Ayub menuai semuanya dengan tuaian yang besar, yaitu 2 kali lipat dari kepunyaan yang sebelumnya. Nah, kalau kita belajar tentang arti pemulihan adalah menjadikan pulih, menjadikan satu keadaan kembali baik seperti semula. Keadaan yang dulunya baik terus mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan. Kemudian mengalami pemulihan kembali. Dalam hal ini pemulihan yang daripada Tuhan. Memulihkan berarti bagaimana kita mengalami sesuatu hal yang kembali baik seperti semula, bahkan lebih baik daripada hal semula, seperti yang dialami oleh Ayub. Nah, kalau kita belajar dari kisah Ayub, kita melihat bagaimana Ayub dapat mengalami pemulihan. Kita belajar dari Ayub pasal 42, kita dapat memahami bahwa pemulihan-pemulihan yang dia alami oleh Ayub setelah dia melewati beberapa hal. Yang pertama kita belajar di sini, Ayub mengakui kemahakuasaan Allah. Kalau kita belajar atau kita baca dalam Ayub 42 ayat yang kedua dikatakan demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub berkata di ayat kedua dari Ayub 42 ini dikatakan, engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa Ayub mengakui tentang kemahakuasaan dari Tuhan. Walaupun pada dasarnya dari awal kita baca dari kisah Ayub, sejak pasal-pasal yang pertama kita melihat bahwa Ayub adalah orang yang selalu memberikan hal-hal yang terbaik pada Tuhan. Ayub adalah orang yang setia, mengasihi Tuhan, memberikan korban yang terbaik pada Tuhan. Ayub adalah orang yang mengakui tentang keberadaan Allah. Kalau kita baca di ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 dari Ayub 8 dikatakan demikian. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Dalam Ayub yang ke-8 ini menuliskan tentang bagaimana Tuhan
memberikan pemulihan karena Allah adalah Allah yang sanggup memulihkan. Namun banyak orang-orang yang saat ini tidak menganggap tentang kekuasaan Tuhan. Ada orang-orang yang sering membatasi kemahakuasaan Tuhan dengan akal pikirannya. Menganggap Tuhan tidak sanggup melakukan perkara-perkara besar. Menganggap bahwa Tuhan tidak sanggup menolong melewati permasalahan-permasalahan yang berat yang dia hadapi. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan pada hari ini, Dialah Allah yang maha kuasa, sanggup memberikan pertolongan yang lebih daripada apa yang kita pikirkan. Kita tidak bisa membatasi Allah dengan akal pikiran kita. Kalau kita belajar tentang kisah daripada Raja Salomo, seorang raja yang sangat berhikmat. Sebelum Raja Salomo dan setelah Raja Salomo, tidak ada orang yang memiliki hikmat seperti Raja Salomo. Raja Salomo saja mengakui akan kebesaran Tuhan. Kalau kita melihat dalam 2 Tawarik 2 ayat 6 dikatakan, tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Raja Salomo yang penuh hikmat pun mengakui akan kemahakuasaan Tuhan. Dia tidak membatasi akal pikirannya dengan melihat bahwa Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa, bahwa Tuhan kecil. Dia nggak membatasi, padahal dia adalah orang yang berhikmat. Di sini kita melihat dengan kata lain bahwa Allah yang maha besar sanggup melakukan segala sesuatu untuk memulihkan keadaan setiap manusia, bahkan keadaan kita. Allah sanggup memulihkan keadaan kita karena Allah lebih besar dari segala persoalan yang kita hadapi. Jerry Bridges mengatakan demikian, tidak ada situasi yang begitu besar sehingga dia tidak bisa mengendalikannya. Tidak ada situasi, tidak ada masalah yang sangat besar daripada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Karena Dialah Allah yang sangat besar. Dialah Allah yang maha kuasa, yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Berikutnya bagian kedua, kita belajar bahwa Ayub memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Ayub mengalami pemulihan. Setelah dia mengalami pemulihan hubungan atau memahami Allah dengan benar. Hubungan yang benar dengan Allah. Ayub 42 ayat 5 di sini, Ayub mengakui tentang kemahakuasaan Allah, tentang keberadaannya Allah. Dikatakan demikian, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Dulu Ayub hanya tahu tentang Allah, tahu tentang maha kuasa Allah. Tetapi di Ayub 42 ayat 5 ini, Ayub mengatakan bahwa dengan mataku sendiri memandang Engkau. Artinya dia punya pengalaman pribadi dengan Allah. Sehingga dia bisa memahami siapa Allah. Dan ini ada pemulihan, ada pemahaman yang benar tentang Allah. Ada hubungan yang benar tentang Allah. Berikutnya kita belajar dari pihak Allah, karya Yesus Kristus di kayu salib merupakan usaha dan inisiatif Allah untuk memperbaiki hubungan antara Allah dengan manusia. Kita tahu hubungan Allah dengan manusia sempat rusak pada saat dosa masuk dalam kehidupan manusia di Taman Eden, di Kejadian pasal 3. Tetapi Yesus Kristus kembali membangun hubungan yang baik dengan manusia lewat karya salibnya. Maka Allah membangun hubungan kembali yang baik dengan manusia. Tetapi permasalahannya sekarang dari pihak manusia. Kadangkala manusia tidak menyadari dan tidak mau berusaha serta berinisiatif untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Biar kita menyadari bahwa kita harus membangun hubungan yang baik dengan Allah. Bukan hanya sekedar mengetahui tentang Allah, tetapi kita membangun hubungan yang benar dengan Allah. Nah, cara untuk membangun hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan adalah yang pertama, berdoa dengan sungguh-sungguh.
Bukan hanya sekedar berdoa sebagai rutinitas, bukan hanya berdoa sebagai tanggung jawab, tetapi berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang rindu dengan Tuhan. Kemudian kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar baca firman Tuhan, tetapi mari kita mulai tingkatkan, kita mulai merenungkan firman Tuhan. Sehingga dengan merenungkan firman Tuhan, kita akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dari hasil perenungan kita akan firman Tuhan, kita akan mulai bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Hal ini akan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa yang Allah suka kita lakukan hal itu. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Itu akan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Berikutnya cara untuk membangun hubungan yang benar dengan Tuhan adalah beribadah dengan benar. Bukan beribadah ala kadarnya. Bukan kita beribadah karena kita berpikir bahwa saya orang Kristen, hari Minggu harus beribadah. Bukan hanya karena itu. Tetapi kita beribadah karena ada perasaan kerinduan hati. Ada hasrat yang dalam untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Tuhan mau kita membangun hubungan dengan Dia. Dengan cara yang benar. Bukan hanya sekedar. Ada banyak orang beribadah hanya ala kadarnya. Beribadah hanya karena rutinitas. Tetapi mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan rasa cinta kepada Tuhan. Henry Blackaby mengatakan demikian, bukan aktivitas Anda, tetapi hubungan Anda dengan Tuhan yang memberikan hidup. Ini tidak berbicara tentang hanya sekedar aktivitas, hanya sekedar melakukan apa yang harus kita lakukan. Tetapi ada hasrat, ada kerinduan hati kita untuk selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Dan hal inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau kita ingin dipulihkan sama dengan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Berikutnya bagian yang ketiga, supaya kita dapat mengalami pemulihan daripada Tuhan seperti yang dialami oleh Ayub. Yang ketiga kita belajar di sini adalah memiliki hubungan yang benar dengan sesama. Nah, kenyataannya demikian. Jika hubungan kita dengan Allah benar, maka hubungan kita dengan sesama manusia juga akan benar. Setelah Ayub memulihkan hubungannya dengan Tuhan, maka hubungannya dengan sesama itu benar. Dalam Ayub 42 yang kita pelajari saat ini di ayat 10 dikatakan demikian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan Ayub yang dahulu. Di sini kita melihat setelah Ayub meminta doa kepada sahabat-sahabatnya yang beberapa waktu yang lalu menghakimi dia, menuduh Ayub. Itu bisa menimbulkan sakit hati bagi Ayub. Tetapi pada saat Ayub dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, Ayub memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, maka pemulihan juga hubungan dengan sahabat-sahabatnya itu mulai benar. Nah, cara untuk memulihkan hubungan antara sesama adalah saling mengampuni. Saling mengampuni itu penting. Itu sebabnya dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan diberikan kepada melalui murid-muridnya, dikatakan dalam hal ini yang harus dilakukan adalah mengampuni. Kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di sini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling mengampuni. Sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita belajar untuk mengampuni sesama kita. Sama seperti Yesus mengampuni orang-orang yang menyalibkan Dia. Yesus katakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka telah perbuat. Kita harus belajar mengampuni. Kadang-kadang hubungan satu dengan yang lain bisa rusak dengan berbagai macam alasan.
keluarga-keluarga, saudara, kakak, adik bisa rusak hubungannya hanya karena gara-gara harta warisan. Mereka berkelahi hanya karena gara-gara harta. Ada persahabatan bisa rusak hanya karena gara-gara jabatan. Ada masalah-masalah relasi yang bisa renggang hanya karena gara-gara popularitas atau karena masalah-masalah pekerjaan dan juga mungkin masalah-masalah job atau pemasukan-pemasukan yang harus mereka dapatkan. Di sini kita belajar, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita harus saling mengampuni. Jangan membiarkan harta, kedudukan, popularitas, dan hal-hal yang fana lainnya merusak hubungan kita dengan sesama. Itu sebabnya kita harus belajar saling mengampuni satu dengan yang lain. Mungkin antara saudara dengan saudara yang lain, kakak adik, atau mungkin antara anak dengan orang tua. Ada banyak anak-anak kecewa dengan orang tuanya. Sehingga berkat pemulihan daripada Allah tidak terjadi dalam kehidupannya. Itu sebabnya mari kita belajar untuk saling mengampuni. Mungkin kita berkata bahwa bukan saya yang salah, orang itu yang salah. Tetapi bukan masalah siapa yang salah. Masalah bagaimana hati kita untuk belajar mengampuni satu dengan yang lain. Memang mungkin itu tidak mudah kalau kita disakiti hati. Tetapi pengampunan bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar perkataan. Pengampunan adalah satu sikap hati kita, satu tindakan kita untuk belajar mengampuni. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Mari kita belajar untuk saling mengampuni, sehingga yang sempurna itu ada dalam kehidupan kita. Berikutnya yang keempat, kita belajar bagaimana Ayub bisa mengalami pemulihan. Nah, yang keempat, bertobat dan menarik perkataan yang salah. Kalau kita belajar di ayat yang ke-6 dari Ayub 42 dikatakan demikian. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Di sini Ayub menyadari tentang kesalahan-kesalahannya. Dia katakan bahwa aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini adalah tanda pertobatan daripada Ayub. Tanda bagaimana Ayub belajar merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan mengakui akan keberadaan Tuhan. Mengakui bahwa dia memiliki kekurangan, kelemahan, kesalahan. Dan Ayub belajar minta ampun kepada Tuhan. Bertobat dari hal-hal yang salah. Pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat kita mulai belajar untuk minta ampun, bertobat dari segala hal-hal yang salah. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 13-14 dikatakan demikian. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat 14 dikatakan demikian. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta dikatakan di sini serta memulihkan, katakan memulihkan negeri mereka. Pada saat orang mulai minta ampun, bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang salah kepada jalan yang benar, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan orang tersebut. Begitupun hidup kita. Kalau kita belajar untuk mengakui setiap kesalahan kita, bertobat, berbalik dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak benar, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Mengapa? Karena pertobatan merupakan pintu pemulihan bagi umat Allah. Kita bertobat dari perbuatan yang tidak benar, maka ini adalah salah satu pintu yang membawa kita masuk kepada pemulihan yang Allah berikan bagi hidup kita. Tidak cukup hanya dengan menyesal. Pertobatan merupakan tindakan untuk berbalik dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Tidak cukup kita hanya bilang, Tuhan ampuni.
ampuni dosa saya. Tidak cukup hanya berdoa seperti itu. Tidak cukup hanya kata, Tuhan maafkan saya. Tidak cukup. Tetapi Tuhan mau bahwa setelah kita berkata, ampuni saya, maafkan saya Tuhan, kita harus berbalik dari perbuatan-perbuatan salah dan tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu. Sehingga kita berada dalam track kebenaran firman Tuhan. Dan kita boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Itu sebabnya hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini, biar kita belajar untuk kita bisa menerima pemulihan daripada Tuhan. Kita harus mengakui kemahakuasaan Tuhan. Karena dialah Allah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Segala sesuatu yang hancur, Allah bisa pulihkan, Allah bisa perbaiki. Dan kedua, kita harus memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Kalau kita mengakui akan kemahakuasaan Allah, maka kita akan dengan mudah membangun hubungan kita dengan Allah. Hubungan yang benar dengan Allah. Dan kalau kita bisa membangun hubungan yang benar dengan Allah, maka kita pun akan mudah untuk membangun hubungan yang baik, hubungan yang benar dengan sesama kita manusia. Sekalipun orang tersebut mungkin menyakiti hati kita. Kita akan mudah untuk mengampuni. Kita akan mudah untuk memaafkannya. Dan berikutnya yang keempat, untuk kita mendapatkan pemulihan daripada Tuhan, kita harus bertobat. Dan kemudian memperbaiki kehidupan kita. Sehingga kita boleh hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita bisa belajar pada hari ini. Biar firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Memperbaiki hidup kita, mengubahkan hidup kita. Dan kita akan berjalan sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami memperbaharui hidup kami ya Tuhan. Dan kami boleh mengalami pemulihan yang daripada Engkau. Hamba berdoa Tuhan, jika ada di antara umat-Mu saat ini mengalami hidup yang hancur Tuhan. Hamba berdoa, biar Engkau memberikan pemulihan dalam kehidupan mereka. Biar kuasa-Mu yang besar menjamah kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh diubahkan, mereka boleh dibaharui Tuhan. Sehingga apa yang menjadi berkat-Mu Tuhan, Kau limpahkan bagi setiap umat-Mu yang mau mengakui akan kemahakuasaan-Mu dan membangun hubungan yang benar dengan Engkau, membangun hubungan yang benar dengan sesama, bahkan hidup dalam pertobatan. Dan kami akan melihat Tuhan, setiap umat-Mu yang Tuhan mengalami Tuhan persoalan-persoalan akan dipulihkan kembali, dan pemulihan itu akan mendatangkan berkat yang berlipat kali ganda Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu ini Tuhan. Biar firman-Mu tertanam di hati kami, terus berakar, bertumbuh, menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saudara yang mengikuti ibadah ini, di akhir ibadah ini, mari saya ajak kita nyanyikan pujian, Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah
yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Katakan haleluya. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kami percaya firman ini menjadi rema menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan, semua juga yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat juga mendapat kasih anugerah daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, kekuatan, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.